Selamat siang sahabat Pramita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Healthy Talk bersama Klinik Utama Pramita Padang. Selama 1 jam ke depan, saya Indah Fitri akan menemani dan berdiskusi dengan sahabat Pramita dengan tema kenali bahaya lupus. Tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh dokter yang sangat berpengalaman di bidangnya dan luar biasa. Beliau adalah Dr. Rafainal, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Untuk sahabat Pramita, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami, karena materi hari ini sangat bermanfaat dan tentunya pada akhir acara akan ada hadiah untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih berupa top up e-wallet seharga Rp100.000 dan voucher pemeriksaan seharga Rp250.000. Baik, sebelum Indah berbincang dengan narasumber, Indah akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Rafainal, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Dr. Rafainal menyelesaikan konsultan alergi imunologi di Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Indonesia, tahun 2012 dan menyelesaikan doktor ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2022. Dr. Rafainal sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat N. Jamil Padang dan beliau juga Ketua Program Pendidikan Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya dokter. Alhamdulillah sehat. Ya, tentunya sahabat Pramita juga sehat selalu ya. Dokter, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini nih dok, kenali bahaya lupus. Nah, kita mengenali bahaya lupus ya dok ya, namun kita tidak tahu nih lupus itu apa dokter. Mungkin sahabat Pramita juga masih awam ya, lupus itu apa sih. Nah, lupus itu sendiri apa sih dokter? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi saya terhormat sekali diundang oleh Pramita dalam acara lupus. Ini adalah mungkin rangkaian dari acara Hari Lupus Sedunia. Tepatnya adalah tanggal 10 Mei kemarin. Jadi 2 hari lalu, hari Selasa, ini merupakan adalah Hari Lupus Sedunia. Nah, pertanyaan kepada dari Mbak Indah tadi, apa itu lupus? Lupus adalah suatu penyakit inflamasi, di mana penyakit inflamasi ini timbul karena adanya kehilangan self toleran terhadap badan kita sendiri. Jadi di sana akan ada antibodi yang menyerang badan kita sendiri. Kita tahu antibodi itu harusnya menyerang kuman, virus, bakteri yang masuk dalam badan kita. Nah, ini ada kesalahan. Yang diserangnya adalah badan kita sendiri, sehingga menimbulkan peradangan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, menyebabkan gejalanya. Nah, itu ya, secara umum itulah penyakit lupus tersebut. Berarti ini penurunan imunitas ya dok, penurunan pertahanan tubuh ya dokter? Bukan, begini. Jadi kalau penyakit lupus ini adalah mungkin kita bisa bilangkan kesalahan, ya. Jadi untuk bagian imunologi ini ya sebenarnya ada 3 sebenarnya yang kita secara umum ya. Ada yang penurunan daya tahan tubuh yang dikenal dengan namanya imunodefisiensi. Kemudian ada juga yang berlebihan namanya hipersensitivitas, contohnya penyakit alergi. Nah, yang ketiga adalah penyakit autoimun. Nah, autoimun ini respon tubuh kita tuh salah mengartikan. Jadi kita tidak kekurangan, tidak berlebihan, tapi salah. Jadi harusnya dia menyerang antibodi kita menyerang kuman, bakteri, virus yang masuk. Nah, sekarang badan kita sendiri, sel-sel kita sendiri yang diserangnya. Nah, ini yang dikatakan penyakit autoimun. Jadi tidak kekurangan imun, tapi salah. Nah, namanya penyakit autoimun namanya. Berarti ini kesalahan ya dokter ya. Nah, salah satu penyebab dari lupus sendiri apa dok? Nah, ini yang penyakit ini memang penyakit yang
tidak bisa kita tuduh satu penyebabnya. Jadi banyak penyebabnya, ada dari karena bakat genetik, tapi dipicu lagi oleh bermacam-macam penyebab lagi yang lainnya. Di antaranya seperti sinar ultraviolet, kemudian juga zat-zat polusi, juga mungkin dari makanan, terutama makanan-makanan yang pakai kimiawi, pakai penyedap. Nah, ini hal-hal benda asing yang bisa memicu atau menimbulkan kesalahan dari respon-respon imun tubuh kita sehingga menimbulkan reaksi tersebut. Jadi penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tapi ada beberapa pemicunya. Nah, gitu. Berarti makanan yang cepat saji nih ya dok ya, salah satunya ya dok, yang banyak sekarang dikonsumsi ya dok ya. Mungkin itu ya, tapi kita tidak bisa tuduh seperti itu karena orang makan itu semuanya, tanpa tidak semuanya yang kena kan. Ya, Nah, jadi benar ada dok. orang-orang tertentu mungkin ya. Begitu juga polusi yang lain karena kita tahu kita terpapar polusi semuanya dari asap kendaraan, pabrik, zat-zat kimia yang lain segala macamnya. Tapi ada kerentanan genetik bawaan yang kita bawa dan dipicu oleh hal-hal yang lain di luar. Nah, kalau untuk gejala lupus sendiri itu seperti apa dokter? Nah, ini penyakit lupus ini memang gejalanya bermacam-macam. Tidak gampang juga ya, karena penyakitnya ini agak sulit kita kalau penyakit yang gejala sudah lanjut mungkin jelas gejalanya ya. Tapi pada awal-awal mungkin tidak jelas. Ya, penyakitnya itu gejalanya mulai dari apa namanya? Bisa sering-seringnya adalah gejala demam. Demam-demam yang tidak jelas, hilang-hilang timbul, kemudian nyeri-nyeri sendi, kemudian juga bisa ada keluhan dari kulit, ya, merah-merah, terutama daerah yang terpapar kena matahari. Jadi kena mukanya biasanya. Mukanya, jadi mukanya merah, kemudian juga kulit di lengan atau di dinding dada yang terbuka terpapar dengan matahari. Nah, ini mungkin timbul gejala seperti itu. Jadi gejalanya banyak sekali ya, kriterianya tidak gampang juga, dan ini bisa mengenai ke seluruh tubuh kita. Ya, Oh gitu dokter. Jadi tadi itu dokter menyebutkan beberapa gejala ya dok ya ya. yang terjadi yang mempengaruhi penyakit lupus itu dokter. Nah, eh, bagaimana dengan faktor gender sendiri dokter? Terus usia dok, ada apa tidak dok ya faktor mempengaruhi penyakit lupus tersebut? Ya, betul, Mbak Indah. Jadi penyakit ini dominannya pada wanita, 10 banding 1. Ya, bukan laki-laki, ada juga kena tapi lebih jarang. Jadi perbandingan antara 10 banding 1. 10 wanita dibanding 1 laki-laki. Nah, ini memang ada faktor yang pengaruhnya adalah faktor hormonal. Ya, karena hormon laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Yang hormon laki perempuan itu terutama yang pengaruhnya adalah hormon estrogen dan hormon LH. Ya, jadi hormon ini yang hormon prolaktin maksudnya. Jadi pada perempuan ada tuh estrogen yang dominan, prolaktin juga. Nah, ini hal-hal ini yang makanya banyak pada wanita. Dalam patogenesanya, hormon ini bisa mempengaruhi perkembangan penyakit lupus ini. Kemudian satu lagi, penyakit ini unik juga, paling banyak ditemukan pada usia-usia belasan. Jadi antara belasan pada orang-orang usia belasan sampai umur 20-an. Dominannya adalah usia-usia muda itu. Nah, ini juga kenapa seperti itu, banyak juga faktor pengaruhnya. Selain dari hormonal, juga karena pengaruh dari usia. Berarti ini usia produktif ya dok ya? Ya betul, malah usia lebih muda. Usia lebih muda, jadi anak-anak sekolah, anak SMP, SMA, atau anak kuliahan, itu yang paling banyak. Ya, berarti ini salah satunya juga ada faktor genetik, terus terserangnya persenannya lebih banyak ke wanita ya dok ya. Ya Berarti betul, kita juga sebagai wanita harus hati-hati ya dok. Ibaratnya screening awalnya lebih penting ya dokter ya. betul, betul. Ya, Ya, dokter, mungkin ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu nih dok, dan sahabat Pranita juga tunggu-tunggu nih dok. ya. Penyakit lupus ini bisa sembuh nggak sih dok? Nah, terus kalau misalnya sembuh nih dok, sembuhnya bisa secara total nggak ya dok? Nah, ini kan penyakit autoimun yang berasal dari badan kita sendiri ya. Biasanya memang penyakit ini tidak bisa sembuh sempurna. Artinya akan ada terus dia on off ya, turun naik. Tapi dengan pengobatan sekarang ini bisa dikontrol. Memang beda-beda juga ya.
karena penyakit ini penyebabnya bermacam-macam, patogenesanya juga bermacam-macam. Ada yang bisa dikontrol dengan baik, tapi ada juga yang kurang terkontrol dengan baik. Ya, memang ini jadi problem bagi kita semuanya, jadi tenaga medis. Ada orang yang bisa dikontrol dengan baik dengan makan obat yang minimal serendah mungkin dan dia bisa terkontrol. Tapi ada juga yang tidak. Jadi boleh dikatakan ini penyakitnya seperti penyakit seumur hidup, sama seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi itu juga seumur hidup. Tidak ada orang sembuh karena penyakit diabetes, tidak ada orang sembuh karena hipertensi. Dia makan obat terus. Nah, ini jadi yang penting pasien ini kita kontrol dan dia makan obat mungkin seumur hidup, tapi dengan dosis yang serendah mungkin. Itu yang kita harapkan. Iya, dokter. Nah, kalau untuk itunya sendiri, dokter, pemeriksaannya ya dok, ada apa tidak ya dok ya, pemeriksaan penunjangnya gitu dokter, seseorang yang terkena lupus atau screening awalnya bagaimana tuh dok? Ya, jadi pertama kali tentu mulai dari gejalanya dulu ya. Gejalanya dulu, jadi tidak semua orang yang harus kita periksa ya secara laboratoriumnya. Diagnosa pastinya adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Tapi kita mulai dulu dengan gejalanya dulu. Jadi gejalanya apakah memang ada gejala demam, demam yang nggak jelas ya. Kemudian ada nyeri-nyeri sendi, kemudian ada kelainan kulit, ditambah lagi dengan mungkin ada kelemahan dan segala macamnya. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga kita temukan. Apakah nanti ada kelainan di kulitnya, kemudian gejala yang lain seperti sariawan, sering sariawan, kemudian pemeriksaan laboratorium. Laboratorium juga bertahap. Ada pemeriksaan laboratorium sederhana dengan pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan urin, dan juga sampai nanti pemeriksaan yang lebih lengkap nantinya. Jadi pemeriksaan pasien-pasien lupus ini sering ada gangguan hematologi juga. Jadi orangnya biasanya sering dengan kurang darah, anemi. Kemudian trombositnya juga kurang. Kemudian pada urinnya sering komplikasi ke ginjalnya. Jadi ada proteinuria, jadi banyak keluar urin di protein di urinnya. Nah, untuk pemeriksaan pastinya kita pemeriksaan dengan namanya panel imunologi. Panel imunologi itu mulai dari pemeriksaan yang umum dengan pemeriksaan ANA-IF namanya sampai dilanjutkan pada yang lebih spesifik dikatakan dengan ANA profil. Nah, itu diagnosa pastinya. Kalau itu ketemu ditambah dengan gejala keluhan pemeriksaan fisik, kemudian gejala klinisnya cocok, ya itu kita tegakkan diagnosa sebagai penyakit lupus. Iya dokter. Nah terus untuk penyakit lupus ini dokter, kalau yang sampai menimbulkan kematian itu yang bagaimana ya dok? Nah, ini yang kita takutkan adalah komplikasi dari penyakit lupus sebenarnya. Jadi komplikasinya karena ini merupakan penyakit autoimun yang bersifat sistemik seluruh badan kita, ya, seluruh badan kita. Dia bisa mengenai ke mata, bisa mengenai ke kulit, mengenai ke jantung, ke paru-paru, malah sampai ke otak, ke ginjal juga. Nah, biasanya menimbulkan kematian adalah komplikasinya. Komplikasinya biasanya yang paling kita takutkan adalah komplikasi ke ginjal, kemudian komplikasi ke otak, ya, juga komplikasi ke jantung. Nah, ini yang bisa menimbulkan kematian pada pasien seperti ini. Dan pasien-pasien seperti ini juga mudah terinfeksi, baik karena penyakitnya maupun karena obatnya. Karena kita berikan obat-obat yang bersifat namanya imunosupresan. Ya, dia menekan sistem imun dan orang ini mudah terinfeksi. Nah, ini kadang-kadang bisa menimbulkan komplikasi kepada pasien dan bisa menimbulkan kematian. Oh, berarti cukup ini ya dok ya, untuk jika dia sudah parah, dia bisa menimbulkan kematian gitu ya dok ya. Ya, Nah kalau untuk lupus sendiri dokter kan biasa dikenal tuh dok dengan 1.000 wajah ya dokter ya. ya, Nah apa sih dok 1.000 wajah itu dok? ya, betul. Jadi dikatakan 1.000 wajah karena dia memang agak sulit kita mengenalnya. Jadi jangankan orang awam ya, kita sendiri pun sebagai dokter kadang-kadang kelewat pasiennya itu terdiagnosanya. Jadi kalau sudah gejalanya khas, mungkin jelas penyakitnya, tapi kadang-kadang tidak jelas, maka dikatakan penyakit 1.000 wajah. Dia bisa kadang-kadang munculnya gejalanya dari kulit dulu, atau mungkin gejalanya dari ginjal dulu, atau mungkin gejalanya dari mata, ya, atau mungkin gejala demam-demam, ya diobati, diperiksa macam-macam, nggak tentu, nggak jelas penyakitnya, kok demam terus ya, atau keluhannya nyeri-nyeri sendi.
yang nggak jelas. Nah, makanya dikatakan ini penyakit seri wajah karena dia tidak susah mengenalinya secara umum dulu. Jadi memang butuh apa namanya expert ya, butuh pengalaman, butuh keahlian untuk bisa menegakkan penyakit lupus ini. Berarti 1.000 wajahnya bukan wajahnya yang 1.000 ya dok ya, Ya betul. tetapi banyak ya dok ya yang membuat dia seperti 1.000 wajah ya dok. Iya Banyak banyak betul. yang mempengaruhi ya dokter ya. Iya, Nah, dokter, untuk pengobatannya tuh dokter, tadi dokter bilang pengobatannya seumur hidup. Ya dok ya, bisa iya. saja seumur hidup. Nah, apa harus dok mereka itu yang mengidap penyakit lupus ini harus meminum obat seumur hidup? Nggak ada masa sembuhnya, misalnya nih dok, jika udah membaik, nah stop dulu deh obatnya gitu dokter, bagaimana dok? Ya, em, dikatakan penyakit hidup karena dia harus kontrol terus. Tapi kalau stop agak sulit ya sebenarnya ya. Nah, kadang-kadang pasiennya itu kita berikan dosis minimum mungkin, mungkin dosis yang rendah, 1 kali sehari, bisa jadi nanti akan berganti hari, mungkin selang hari, atau mungkin ada pasien saya yang bisa bertahan makan obatnya 2 kali seminggu aja. Nah, tapi memang ada seperti itu, tapi agak jarang. Kadang-kadang harus makan obat terus. Jadi memang tergantung dari klinisnya. Jadi dianjurkan pasien-pasien seperti ini jangan berobat sendiri, tetap kontrol ke dokternya. Nah, dokternya nanti akan mengasesmen, menganalisa apakah nanti obatnya bisa diturunkan, apa dinaikkan lagi, atau bagaimana. Jadi kita menganjurkan pasien tetap kontrol terus walaupun tanpa gejala, tapi mungkin kontrolnya kalau yang ringan atau tanpa gejala mungkin tidak terlalu sering. Nah, tapi jangan lepas begitu. Berarti kita nggak bisa berpandai-pandai sendiri ya dok ya dalam memilih obatnya gitu, Iya, sahabat betul. Pramita. Ya. Nah dokter, untuk pantangan dari lupus ada nggak dok? Misalnya nih makanannya yang begini, nah dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, gimana tuh Ya. dok? Ya, jadi salah satu pantangannya kita adalah jangan terpapar matahari. Terutama pertama matahari yang pagi dan siang itu karena sinar ultraviolet itu yang bisa merusak ke ke sel-sel kulit kita dan itu memicu untuk jadinya lupusnya jadi flare, jadi aktif lagi. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah tidak boleh kelelahan. Karena kalau kelelahan itu bisa terjadi kerusakan sel-sel otot, sel-sel kita dan itu juga memicu untuk jadinya lupus. Mengenai makanan, kita anjurkan makanan adalah makanan yang alamiah, ya. Jadi makanan yang alamiah, yang segar, hindarkan makanan-makanan yang pakai pengawet, pakai penyedap, pakai pewarna, ya itu dihindarkan. Karena itu adalah makanan-makanan yang bersifat asing, yang mungkin ya kita tidak pastikan, tapi bisa memicu terjadi lupusnya. Jadi kita usahakan makan yang segar, tidak jangan makan-makan yang di kalengan, kemudian juga vitamin-vitamin yang nggak usah nggak perlu dari vitamin dari kimiawi, cukup dari makanan saja. Jadi buah, sayur yang segar itu sangat dianjurkan pada pasien-pasien lupus ini. Berarti ini makanan yang sehat ya dok, yang tidak boleh cepat saji, yang sehat Iya, ya dok ya, dan vitaminnya harus tinggi ya dok. iya betul. Ya, Nah, sahabat Pramita, stay tune terus hingga akhir acara ya, karena seperti yang Indah sampaikan tadi, ada hadiah untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih berupa top up e-wallet seharga Rp100.000 dan voucher pemeriksaan seharga Rp250.000. Nah, hadiahnya cukup menarik ya dokter ya. iya. Nah, untuk penanganannya dokter, apa saja sih dok yang harus dilakukan oleh penderita lupus dokter biar bisa terkontrol gitu dok? Ya, yang pertama eh, kita bukan paranoid ya, tapi misalnya kalau kita punya gejala, sebaiknya kita berobat dulu ke dokter ya. Berobat ke dokter mulai dari dokter umum dulu boleh ya. Paskes 1 kita menggunakan pelayanan yang Paskes 1 dulu. Mungkin diobati dulu, misalnya kita ada gejala demam, pegal-pegal, nyeri sendi, nyeri otot ya. Silakan berobat dulu ke dokter. Nah, nanti dokternya akan menilai dulu apakah nanti akan ada kecurigaan penyakit autoimun atau tidak. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan,
biasanya dokter umum akan rujuk ke dokter penyakit dalam, ya. Nah, dokter penyakit dalam nanti bisa juga mengobati pasien lupusnya, menegakkan diagnosanya, atau mungkin dia ragu-ragu, mungkin dia kirim lagi ke konsultannya. Dalam ini mungkin konsultan alergi imunologi ataupun ke konsultan reumatologi. Nah, nanti kita awasi lagi. Nah, nanti kita akan follow up apakah memang dia penyakit lupus atau tidaknya. Jadi seperti itu alurnya, bagaimana kita mengobati pasien lupus ini. Jadi tidak serta-merta kalau kita misalnya ada gejala demam, nyeri sendi, ini lupus nih. Bukan, belum tentu ya. Nggak Nanti harus ya dok ya, iya, seperti itu ya dok. iya, ada pemisahan lanjutannya untuk memastikannya. Ya dokter, apakah stres bisa ini nggak ya dok penyebab timbulnya lupus dok? Karena kan kita mikirin ini, mikirin itu ya dok ya, secara Iya, otomatis pasti kita pertahanan tubuh kita juga ini ya dok menurun gitu dok. Kalau kita stresnya berlebihan ya dok. betul. Nih, stres adalah salah satu faktor eksternal juga. Seperti tadi saya bilang kan, eksternalnya adalah ultraviolet, zat-zat kimia, polutan, dan terakhir stres. Nah, stres juga bisa pemicu, pemicu ya. Jadi timbulnya lupus ini. Jadi memang kompleks ya penyakit lupus ini. Penyakit makanya dibilang tadi penyakit seribu wajah, dia kompleks sekali. Tidak satu penyebabnya, bermacam-macam, termasuk stres juga. Jadi memang untuk hal seperti ini tidak gampang ya. Kita bisa bilang hindarkan stres, tapi prakteknya pelaksanaan di lapangan tidak semudah itu karena Iya, problem kita macam-macam saja kan ya. Tapi yang jelas kalau kita menderita lupus tentu kita harus apa ya, lebih berusaha menghilangkan stres, hidup kita harus lebih tenang, jangan menghindarkanlah konflik dengan segala macamnya sehingga kita terhindar dari stres tersebut dan kita akan lebih baik dalam pengobatan lupusnya. berarti kita harus selalu happy ya dok ya, agar agar terhindar ya dok ya. Nah Iya, kan betul. stres juga nggak hanya lupus ya dok, banyak penyakit lainnya juga ya dokter ya. Ya, Nah, betul. nah dokter, kalau untuk vaksin pencegahannya ada sih, ada nggak ya dok ya? Terus kalau misalnya nih dokter, seorang yang terkena lupus itu apa boleh vaksin yang lain dok? Seperti vaksin hepatitis, vaksin COVID, dan lainnya dokter? Em, ya artinya maksudnya gini, eh, mungkin pencegahan terhadap lupus barangkali ya. Kalau pencegahan untuk lupus ini tidak ada, ya karena itu memang bakat kita dari bahan dari genetik kita, bakat kita tidak bisa dicegah, ya. Tapi untuk hubungan dengan vaksin, artinya vaksin untuk penjaga penyakit yang lain, ya penyakit lain. Nah ini tergantung dari kondisi lupusnya, ya. Kalau kondisi lupusnya ringan, tenang, itu boleh divaksin. Tapi kalau dalam keadaan berat, dalam keadaan flare, itu kita tunda dulu. Ya, kita tunda dulu. Jadi diobati dulu lupusnya. Kemudian nanti lihat dulu pengobatannya, apakah pengobatannya masih obat dosis tinggi atau obatnya sudah dosis rendah. Nah, kalau dosis tertinggi kita tunda dulu. Tapi kalau nanti dosisnya sudah rendah dan lupusnya sudah terkontrol, itu boleh divaksin. Vaksin apa saja? Ya, vaksin COVID, vaksin meningitis, vaksin influenza, vaksin pneumonia segala macamnya dibolehkan pada penderita lupus ini, tapi tentu dengan pengawasan dengan hati-hati. Jadi tidak boleh sembarangan saja. Artinya kalau lupusnya terkontrol, gejalanya klinisnya ringan, dan obat-obatnya juga dosis rendah, itu masih dibolehkan untuk divaksin. Berarti dengan anjuran dokter ya dok ya untuk Iya, vaksinasinya. Ha-ha. iya. Baik dokter, baik sahabat Pramita, kita sudah sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan nih dokter yang sudah ada di chattingan kita dok. Iya, silakan. Boleh. Ini pertanyaan dari Lala Siregar 17. Apakah penyakit lupus bisa menular dan apakah yang memiliki anemia dan HIV bisa terjangkit penyakit lupus? Nah, pertanyaannya bagus ya, Dok ya. Mungkin Dokter Rafael bisa menjawab ya, Dok. Iya, eh, penyakit lupus ini tidak menular. Nah, ini yang penting dulu ya. Karena ini bukan penyakit dari infeksi, apakah karena virus, bakteri, atau kuman yang lain ya. Jadi tidak menular. Apakah bisa diturunkan? Belum tentu juga. Artinya, misalnya orang tua kita menderita lupus, kemudian kita apakah anaknya akan menderita lupus? Belum tentu juga.
Karena banyak faktor yang pengaruhnya. Kemudian teman yang kedua tadi mengenai anemia sama apa tadi? HIV, dokter. HIV ya. Heeh. Orang HIV dengan orang HIV ini kan penyebabnya lain lagi. Itu jelas karena terinfeksi oleh virus HIV. Jadi orang lupus bisa saja karena terinfeksi HIV kalau dia memang terinfeksi, artinya dia melakukan tindakan pelaku berisiko, ya misalnya seks bebas atau pakai narkoba, ya bisa. Orang lupus pun sendiri pun bisa terkena HIV. Nah, jadi bisa. Sedangkan anemi, kita lihat dulu aneminya apa. Karena orang-orang lupus sendiri pun biasanya juga anemi, kurang darah. Nah, ini memang karena salah satu gejala dari lupusnya. Tapi bisa juga penyebab yang lain. Nah, ini memang nanti akan kita analisa apakah aneminya karena lupus ataupun penyebab yang lain lagi. Tetap ada analisa ulang ya, dokter ya. Ya, betul. Heeh. Terus pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari Rocky Flower. Ini dok, apakah benar pasien yang terkena lupus tidak bisa mempunyai keturunan dan hamil bagi wanita, dokter? Nah, mungkin tadi itu dokter menyebutkan wanita ya dok ya, presentasi terbesarnya ya dokter. Ya, ya, pertanyaan yang bagus juga. Pasien yang lupus ini untuk kehamilan memang kadang-kadang ada sedikit sulit ya, bukan sedikit sulit, berisiko ya. Artinya begini, karena kehamilan tersebut bisa memicu lupusnya lagi. Ya, gini, kehamilan kan ada janin. Janin itu adalah benda asing yang ada dalam badan ibu. Sebenarnya normalnya tubuh kita sendiri akan bentuk badan kita akan membentuk sedemikian rupa janin itu tidak merupakan benda asing. Tapi pada para orang-orang penyakit lupus ini kehamilan itu bisa memicu flare dari lupusnya. Jadi kita akan berhati-hati sekali pada orang lupus ini kalau untuk hamil. Boleh hamil ya, bukan berarti tidak boleh ya, masih boleh hamil, tapi dengan kontrol. Artinya dia terkontrol lupusnya, kemudian obat-obatnya juga terkontrol, karena ada juga beberapa obat yang tidak boleh pada orang hamil. Jadi memang harus, artinya kehamilannya betul-betul direncanakan. Pertama dia harus lupusnya sudah terkontrol, ringan, kemudian kita akan batasi pemakaian obat-obat tertentu yang tidak boleh pada orang hamil. Ya, jadi jangan putus asa sama orang yang lupus ini, tidak boleh hamil, masih boleh. Tapi tentu kalau lupusnya sudah ringan atau terkontrol dengan baik. Iya, untuk ke janinnya sendiri bagaimana itu dok? Apakah ada antisipasi untuk penurunan genetik tadi dokter yang dokter bilang genetik ya dok salah satu faktornya gitu dokter. Maksudnya gimana, Mbak Indah? Untuk ke janinnya sendiri bagaimana tuh dok? Apakah ada penghambat faktor genetik untuk lupus itu tadi dok? Apakah nanti akan, maksudnya akan menular ke janinnya gitu ya? Iya iya, karena kan faktor genetik ya dok salah Iya, satunya gitu. kita tidak bisa pastikan, ya, tidak bisa pastikan, karena ibu yang menderita lupus kemudian dia hamil punya anak, anaknya belum tentu lupus, belum tentu, belum tentu. Jadi itu tergantung juga apakah nanti faktor genetik itu diturunkan ke anak atau tidak, belum tentu juga. Jadi walaupun kita ada faktor turunan, tapi belum tentu juga ke anaknya. Nanti Belum kita lihat pasti. lagi, ya, kalau anak sudah lahir. Baik, dokter. Nah, Hmm. pertanyaan selanjutnya nih, dokter, dari @adinda.iskarafarat. Itu jika pasien lupus mengalami autoimun, dok, dan lemas, lalu olahraga apa yang cocok untuk saya, gitu, dok? Oh, beliau menanyakan, dokter, olahraga apa yang cocok untuk beliau, gitu, dokter. Dan apakah penderita lupus boleh disuntik vaksin? Mungkin tadi dokter sudah menjawab ya, dok, ya, Iya, untuk ya. vaksinasinya. Dan apakah boleh makanan yang setengah matang, gitu, dokter? Iya, ya. Mungkin pertanyaannya mengenai olahraga dan makanan ya yang apa ya? Eh, baik, untuk olahraga, yang jelas orang lupus ini tidak boleh olahraga berat. Sebabnya kalau olahraga berat itu terjadi kerusakan sel-sel kita. Nah, sel-sel rusak itu nanti jadi pemicu untuk jadinya lupus. Jadi untuk aktivitas, terutama kalau olahraga itu hanya dibolehkan pada lupus yang sudah terkontrol atau gejalanya ringan. Pada kondisi berat kita tidak anjurkan. Ya, betul-betul memang tidak boleh kelelahan. Jadi pada orang-orang yang gejalanya ringan,
masih bisa aktivitas yang ringan, tapi tidak boleh olahraga berat. Jadi artinya mungkin dia masih bisa mungkin senam-senam ringan, kemudian sepeda atau jalan kaki itu mungkin yang dianjurkan. Tapi olahraga yang berat tidak boleh karena itu akan mempererat keadaan lupusnya. Nah, kemudian tadi makanan ya, Makanan, makanan dokter, ya. makanan yang setengah matang, dokter. Makanan setengah matang sebenarnya nggak ada sih di apa artinya tidak ada masalah ya. Artinya seperti makanan buah, sayur itu kan makanan segar ya kan. Yang penting dicuci bersih saja ya. Harus secara bersih. Mudah-mudahan kuman-kumannya sudah berkurang dan itu bisa. Jadi makan setengah matang nggak masalah juga. Yang penting makannya sudah bersih. Berarti bersih ya, dok ya. Iya. Mm-mm. Nah, terus dokter, pertanyaan dari Ed Afiferi, apakah penyakit lupus bisa melemahkan sistem saraf otot dan mengakibatkan kelumpuhan permanen otak, dokter? Iya, betul. Pertanyaan bagus sih. Ini yang menanya ini kayaknya udah cukup paham juga nih Iya, tentang oh antusias nih dok, ya, sepertinya sahabat Pramita di rumah ya. ya dokter. Salah satu komplikasinya adalah memang kelemahan otot dan juga mengenai nanti ke otak. Jadi terjadi namanya neuropsikiatri lupus. Dan juga nanti ada terjadi kelemahan. Orangnya bisa tidak sadar, bisa kejang, lemah. Jadi memang salah satu gejalanya adalah lemah ototnya. Kemudian bisa jadi terjadi penurunan kesadaran, orangnya kejang. Jadi bisa komplikasinya bisa ke sana. Berarti bisa ke sana ya dok ya Iya, komplikasinya. iya. Nah untuk selanjutnya dokter Etesi Mailinda 4, dokter adik saya awalnya terdiagnosa autoimun RA ya dok ya, rheumatoid ya. Mm. Habis itu beberapa tahun berikut karena keluhan nambah diperiksa anak profil, ternyata lupus. Apakah memang gejala awalnya lupus atau meningkat dari rematik menjadi lupus gitu, Dok? Oh, dari rematik menjadi lupus gitu ya, dokter. Iya. Jadi begini, memang gejalanya itu kan bercampur aduk ya. Salah satu gejala lupus adalah gejala rematik juga, nyeri sendi ya. Mungkin saja pada awalnya mungkin dianggap sebagai penyakit rematik artritis ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, diperiksa profilnya ternyata ini adalah penyakit lupus. Ya, jadi mungkin saja dulu itu mungkin sudah ada gejala lupusnya, mungkin tapi ringan, hanya nyeri sendi saja terasa, ya, hanya nyeri sendi saja, sehingga dokternya tidak begitu curiga, tapi ternyata diteruskan kok penyakitnya terus menerus, tidak hilang-hilang, kemudian telusuri lebih lanjut, nah baru ketahuan ya penyakit lupus. Nah itu yang betul tadi yang bilang penyakit seribu wajah itu. Jadi kadang kita sendiri kadang-kadang dokter kemudian apa namanya tidak 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 lolos apanya diagnosanya seperti itu. Bisa harus seperti itu. Bukan dokternya bodoh ya, tapi memang penyakitnya yang sulit Jadi ya. meraba-raba ya, Dok. Iya, betul. Iya, dokter ini pertanyaan yang bagus juga nih dok buat para perempuan ya dok ya. Nah Ya. ini dari Ed Martavis, dok apakah pasien lupus bisa menggunakan skincare jika masih terdapat ruam di wajahnya dokter? Dan adakah kandungan skincare yang harus dihindari oleh pasien lupus? Nah ini sangat ditunggu-tunggu pastinya dokter. Ini pertanyaan sulit nih. Jadi gini, kalau masih sebaiknya nanti kalau misalnya ada gejala kulit, biasanya kita penyakit ini kita kerjasama dengan tidak hanya satu dokter. Jadi tidak hanya saya sebagai konsultan alergi imunologi, tapi kita biasanya konsul juga kepada ke ginjalnya, ke sarafnya, termasuk juga ke dokter kulit. Ya, jadi kita biasanya penyakit seperti ini kita kerjasama, kita keroyak rame-rame. Jadi biasanya kalau memang ada kelainan kulit yang lebih dominan, kadang-kadang kita perlu konsul juga ke kulit. Nah, dokter kulit akan lebih pintar ya, lebih ahli untuk mengenai masalah kulitnya nih. Jadi mengenai masalah make up, skincare segala macamnya itu nanti kita akan konsulkan ke kulit. Nah, dokter kulit akan milih mana yang cocok nih untuk perawatan muka pada orang penyakit lupus seperti ini. Jadi hati-hati kita. Jadi kita biasanya akan konsul
kita akan kerjasama bersama-sama dengan disiplin ilmu yang lain, termasuk kulit, ginjal, jantung, saraf, dan segala macamnya. Termasuk juga ke mata, kadang-kadang kita konsulkan juga ke mata. Karena juga komplikasinya ke mata juga kadang-kadang. Iya, dengan banyaknya timbul komplikasi ya dok, berarti kita memang harus, dokter juga harus ini ya dokter ya, saling bekerja sama dengan spesialis lainnya ya dok. Betul, betul Mm-mm. sekali. Ya dokter, ini pertanyaan berikutnya dokter dari Ed Fartimon Kontolo 1223, dok bagaimana penderita lupus apakah boleh HB dan tanpa memilih waktu, apakah ada obat khusus dok gitu? Nah, ya, ini satu lagi kan. Tadi kan pasien lupus kan kita hindarkan untuk hamil dulu. Ya, artinya kalau dalam keadaan berat, sedang keadaan flare, kita tunggu dulu, jangan hamil dulu. Nah, tentu harus pakai KB. Nah, KB pun harus kita pilih juga. Yang penting adalah KB-nya jangan KB yang bersifat hormonal. Jadi seperti KB suntikan, kemudian pakai pil atau pakai susuk, karena itu hormonal, itu kita hindarkan. Jadi yang KB yang boleh ya mungkin pakai kondom atau mungkin pakai IUD. Nah, itu yang kita anjurkan pada pasien lupus ini. Berarti tidak dianjurkan hormonal ya dokter ya? Ya, hormonal karena hormonal itu juga nanti memicu terjadinya lupus nantinya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik nih dok. Dari @spesimailindo 4, dok, bagaimana memotivasi pasien lupus agar semangat karena kepikiran sama penyakit dan jadi nggak semangat untuk menikah nih dokter. Nah, karena takut orang tidak mau sama dia. Wah, ini lebih ke psikis ya dok? Ya, betul. Jadi memang ini penyakit jangka panjang ya. Em, semua penyakit tidak hanya lupus saja yang bersifat kronis, bersifat jangka panjangnya. Penyakit seperti saya bilang tadi kan, penyakit diabetes, hipertensi, itu penyakit seumur hidup juga. Nah, jadi kita harus bersifat positif, optimis bahwa tidak hanya kita yang paling apa namanya, paling sengsara, paling paling ya namanya penyakit seperti ini, penyakit yang seumur hidup, bukan kita saja sendiri yang teraniaya. Jadi kita harus optimis, banyak lagi orang lain yang mungkin penyakitnya lebih parah pada kita. Nah, memang untuk menikah, punya anak, itu masih dibolehkan. Dengan syarat tentu dia sudah terkontrol dengan baik. Ya, terkontrol dengan baik masih bisa. Jadi, memang tentu harus ada pengertian kepada pasangannya bahwa saya menderita lupus dan kita harus saling pengertian lah, ya. Saling pengertian dan masih bisa punya anak. Ya, jadi kalau masalah jodoh itu kan memang masalah kesesuaian kan. Nah, walaupun ada penyakit lupus, kalau udah sesuai, udah cocok ya, ya mungkin tidak masalah. Orang lain pun ada lagi sakit yang lebih parah dan mereka menikah, ya. Malah ada orang lumpuh, mereka pun tetap menikah. Ya karena udah cocok kan, ya. Jadi itu memang sesuai kesesuaian hati gitu. Ini bisa juga. Jadi jangan penyakitnya jadi alasan tidak jadi menikah. Iya, jadi jangan minder duluan ya dok, insecure duluan gitu ya dok. Betul, Ya, ya. kita harus tetap semangat ya dok, tetap berjuang ya dok, walaupun jalannya gimana gitu ya dokter. Yang Iya, penting kalau mau sama mau ya udah gitu ya dok, nggak penyakit jadi alasan ya dokter. betul. Mm-mm. Ini ada lagi dokter pertanyaan dari Denny Fristama, dokter. Dok, kalau pasien lupus yang memiliki alergi, apakah boleh dok obatnya disampingkan atau dibarengkan dengan obat lain saat meminumnya? Iya, untuk pasien lupus dengan ada penyakit yang lain, tetap kita obati semuanya. Jadi ya, penyakit lupusnya diobati, penyakit yang lainnya tetap diobati juga. Jadi kalau misalnya ada penyakit alergi, tentu diobati juga. Begitu juga ada penyakit lain. Pasien lupus kadang-kadang juga menderita hipertensi, kadang-kadang juga menderita diabetes atau penyakit-penyakit lain, ya semuanya diobati. Betul juga termasuk juga penyakit alerginya. Jadi semuanya harus kita obati, tidak ada masalah. Yang penting saya ceritakan kepada dokternya, disampaikan. Kalau dokternya dia kurang paham dengan penyakit itu, dia akan konsul ke dokter lain yang kompeten di bidang itu.
Tetap boleh ya dok ya dibarengi Ya, dengan obat lain. boleh ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya kayaknya antusias banget nih dok penonton di rumah ya dok, sahabat Pramita di rumah ya dok ya. Ya. Nah ini dari Edmila Sofiasari, dokter apa obat untuk kulit seperti kulit yang melebar pada anak lupus? Maksud Pertanyaannya gimana? dokter apa obat untuk kulit seperti kulit apa obat untuk kulit dokter seperti kulit yang melebar pada anak untuk lupus gitu dokter. Mungkin Eh, ini pertanyaannya di ini kembali ya. Mungkin yang ditanya itu obatnya apa gitu dokter maksudnya. iya, iya, iya. Tentu kita lihat dulu penyakit kulitnya kulit kulit apa gitu. Sebaiknya kalau anak tentu berobat ke dokter anak dulu, ya. Kalau perlu nanti kita konsulkan nanti ke dokter kulitnya. Dokter kulit akan lihat oh, ini apa nih penyakitnya, ya. Jadi akan dilihat dulu. Tentu didiagnosa dulu supaya obatnya tepat gitu. Nah dokter, ini untuk autoimun sangat banyak ya dok ya. Teman-teman di rumah, sahabat Pramita, antusias ya dok ya. Iya, betul. Nah, untuk autoimun ini sendiri, dokter, bagaimana ya dok? Tindak lanjutnya untuk penyembuhannya kan tadi seperti dokter bilang ini itu penyakit seumur hidup gitu ya dok ya. Nah, apa nggak ada sisi lainnya gitu dok yang ibaratnya kemauan kita mah udah sampai di sini aja gitu ya dokter. Nah, bagaimana tindak lanjutnya dokter? Iya, baik. Terima kasih Mbak Mita ya, Mbak Indah ya. Jadi untuk penyakit autoimun, terutama adalah penyakit lupus ini, mungkin pesan saya kepada sahabat Pramita semuanya dan juga pada yang pendengar semuanya, penyakit autoimun ini adalah penyakit yang betul seumur hidup, tapi bukan berarti kita kiamat, ya. Kita masih punya harapan, punya kemungkinan kita bisa hidup normal, tapi tentu dengan pengawasan. Dan satu lagi, kalau misalnya kita ada gejala, silakan berobat ke dokter dulu. Kemudian nanti dokter akan melihat apakah memang kita mengarah ke penyakit autoimun, ke arah lupus atau tidak. Nah, kemudian lanjutkan nanti ada pemisahan-pemisahan yang ke labor yang bisa kita laksanakan, termasuk juga dilaksanakan di lab Pramita ini. Kemudian satu lagi pesan saya juga mungkin pada penderita lupus ini untuk menghilangkan misalnya kita bingung, menghilangkan rasa stres, tidak ada salahnya kita mungkin bergabung. Mungkin ada beberapa grup ya WA bersama teman-teman yang penyakit lupus ini silakan bergabung, kita berdiskusi, menyampaikan unek-unek sehingga kita merasa tidak sendirian di dunia ini. Ada namanya kelompok namanya Odapus, orang dengan lupus. Nama kelompok grupnya adalah Odapus. Itu ada komunitas yang internasional juga nasional, termasuk juga di Padang di Sumatera Barat ada. Jadi silakan menghubungi teman-teman tersebut. Nah, biasanya juga di sana ada dokter konsulen yang bisa kita bertanya. Nah, jadi saya harapkan kepada teman-teman juga kepada pendengar semuanya, kita menderita lupus bukan berarti kita habis, bukan berarti kiamat. Masih ada harapan. Yang penting kita berikhtiar, kita serahkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa hidup normal. Barangkali itu, Mbak Indah. Iya dokter, berarti bukan menyerahnya di sini aja ya dokter ya, harus tetap semangat ya dok ya. Nah Betul. dokter, bagaimana bisa nggak di mana aja gitu dokter diperiksa seseorang yang terkena penyakit lupus ini dokter? Ya, yang pertama tentu pemeriksaannya adalah pemeriksaan mulai dari yang sederhana dulu dengan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, ditentukan misalnya laboratorium sederhana nanti akan diarahkan oleh dokter, termasuk mungkin di lab Pramita ini bisa kita laksanakan pemeriksaan tersebut. Ya, lab Pramita ada pemeriksaan ANA IF, ada pemeriksaan ANA profile, dan ini bisa kita bergunakan. Tapi tentu atas rekomendasi dari dokter yang memeriksa dulu. Berarti dan di Pramita sendiri juga bisa ya dok pemeriksaan penunjang tersebut gitu Bisa, dokter. bisa. Ya.
Nah, mungkin nanti sahabat Pramita menemukan gimana kata dokter tadi dari vaskes pertama, nggak apa-apa ya dok, dari dokter umum, nanti lanjut ke spesialis, ya dokter, terus konsultan, ya dokter. Iya, betul. Nah, nah dokter, tadi dokter menyebutkan organisasi untuk penderita lupus itu ODAPUS ya dokter. Iya. Itu emang ada di setiap ini dok, kota dok gitu. Itu Eh, bagaimana ya dok? iya, saya enggak hafal semuanya, tapi jelas di Jakarta ada, di Padang ada juga namanya. Ada namanya di Padang namanya kelompoknya itu Carano. Jadi grupnya itu grup Carano Odapus. Silakan bergabung nantinya. Saya kebetulan mohon maaf juga nggak hafal juga nomornya. Tapi nanti bisa dicari di Google, di internet. Silakan bergabung di sana. Nanti kita akan lebih, kalau kita merasa sesama itu kan merasa satu nasib, kita bisa berbagi. Itu menghilangkan juga stres dan segala macamnya. Kita bisa saling menyemangati ya dokter ya di Ya, sana ya dok, dan betul. bertukar pikiran ya dokter. Ya, betul. Heeh. Nah dokter sendiri sudah pernah bergabung dokter sama Odapus tersebut dokter? Iya, saya bergabung dengan grup Carano itu yang di Padang, di Sumatera Barat. Berarti dokter memang tetap selalu update ya dok ya di sana ya dok ya. Ya, insya Allah kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin menyampaikan kepada ketuanya, nanti bisa menanyakan kepada saya. Ya, semampunya saya jawab. Ya, berarti dokter tetap mengontrol ya dok ya, Iya, dan selalu mengiringi Odapus ini ya dok ya, agar mereka selalu semangat. Yang pentingnya semangat ya dok, nggak betul. boleh kendor ya dok. Hmm. Iya. Nah, dokter untuk pemeriksaan tadi kan dokter sebutnya SLLE gitu ya dok ya. Eh, dan dan banyak nggak dok pemeriksaan penunjang untuk penderita lupus tersebut? Em, Pemeriksaannya tergantung dari penyakitnya sebenarnya, komplikasinya. Jadi tergantung juga kondisinya bagaimana. Bisa memang cukup banyak, tapi ada juga yang sederhana. Jadi serahkan kepada dokternya, kepada dokter klinik dalam, ya, kepada konsultan, ya. Dia akan melihat mana-mana saja pemeriksaan yang penting, karena tidak semuanya juga harus diperiksa ya, tapi ada hal tertentu yang harus kita periksa. Biasanya kita tidak akan membabi buta periksanya, tapi secara apa namanya prioritas mana penting dulu kita periksa. Berarti kita prioritasin mana yang lebih penting dulu. Ibaratnya mencegah lebih baik daripada mengobati sebenarnya ya dok. Ya, betul. Ya. Iya dokter. Ya mohon maaf untuk sahabat Pramita yang sudah mengirimkan pertanyaan tetapi tidak bisa kami jawab semua karena mengingat waktu yang sangat terbatas dan antusias dari sahabat Pramita eh, yang sedang bergabung dengan kita. Nah, sahabat Pramita, satu faktor penyebab lupus adalah genetik. Namun bukan hanya lupus saja. Thalassemia juga bisa disebabkan oleh faktor genetik. Pada tanggal 8 Mei kemarin adalah peringatan Hari Thalassemia Sedunia. Pramita memberikan promo-promo menarik untuk sahabat Pramita. Untuk lebih jelas informasinya, kita saksikan dulu video berikut ini. Hai sahabat Pramita, thalassemia adalah penyakit kelainan darah bawaan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Memperingati Hari Thalassemia Sedunia, Pramita Lab memberikan keringanan biaya 20% untuk paket pemeriksaan thalassemia mulai 5 sampai dengan 31 Mei 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Sahabat Pramita, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk membacakan pemenang untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih ya. Ini kita bacakan sebentar. Ini yang pertama dimenangkan oleh pemenangnya itu @ita aramadani WW10. Yang kedua Nurhafni _1. Yang ketiga Timotius
@ferry_w. Nah, selamat untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih lainnya ya dok ya. Untuk memenangkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Nah, baik dokter, untuk nanti dokter, eh, untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh admin Pramita melalui DM ya. Mungkin pesan dari dokter, ada lagi dok yang mau disampaikan dokter? Ya, itu saja ya mungkin bagi saya. Kalau misalnya ada gejala yang kita curiga ke sana, sakit, silakan berobat. Mungkin jangan mengobati diri sendiri. Silakan berobat ke dokter, nanti akan diteruskan. Kemudian kalau yang sudah menderita lupus, silakan terus berobat, jangan putus obat, dan silakan ikut ke grup sehingga bisa berbagi pengalaman hidup juga. Barangkali itu pesan saya. Terima kasih. Nah, baik dokter, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya dokter. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya sahabat Pramita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung. Jangan sampai ketinggalan untuk IG Live selanjutnya ya. Stay tune terus di Instagram @pramitalab.id untuk update pemeriksaan terbaru, promosi, dan juga event-event menarik lainnya. Sahabat Pramita, walaupun sekarang COVID sudah menjadi endemi, tapi tetap waspada dan tetap menjaga prokes agar kita selalu diberikan kesehatan. Sedikit quote dari saya, untuk pejuang autoimun, diagnosa dan terapi lebih awal adalah kunci untuk mengontrol autoimun. Mungkin hari ini kita tidak menang, tapi jangan pernah menyerah untuk melawannya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya dan sahabat Pramita yang ada di rumah. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Nah, salam sehat, selamat siang, dan sampai jumpa lagi. Saya Indah Fitri, mohon pamit, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.